Yeay. Bu, aku punya hadiah untuk ibu. Ini ibu berikan dari sisa gajiku. Maklum lah bu, aku belum gajian. Ini bu. Selamat ulang tahun bu. Aku juga mau punya hadiah untuk ibu. Aku telah mempersiapkannya jauh-jauh hari sebagai ibu menyukainya ya. Selamat ulang tahun ibu. Mama sabut. Kenapa ngajarin orang? Kesannya nggak ngajarin. Aku tidak bisa wajahnya seceria tadi. Cemburu saya sendiri. Iblis sedang memintikmu. Iblis mengaku orang seperti itu. Apa sih bu? Gak lucu tau. Kakak mau kemana? Nggak tahu ibu. Sevin, wajahmu cemburu nak. Nggak seperti biasanya ibu lihat. Nggak tahu lah bu. Iya kak, kakak kenapa semalam? Pakai nanya lagi. Iya Sevin, kalau kamu ada masalah nak di tempat kerjaan kasih tahu sama ibu. Ah, nggak tahu lah bu. Udahlah, kita berangkat kerja aja. Iya bu, kami kerja dulu ya. Kami berangkat dulu ya bu. Makanya bu. Ibu.
Yosepin, di mana adekmu? Ah, nggak tahu lah. Yosepin, di mana adikmu, Nak? Menjaga adik aku, Bu. Selalu ibu menanyakan dia kepadaku. Jantung ibu berdetak begitu kencang. Darah ibu mengalir begitu deras. Sepertinya jiwa adikmu memanggil nama ibu, Nak. Mungkin dia sedang bermain dengan teman-temannya. Yosepin, lihat ibu, Nak. Yosepin, di mana ke adikmu, Nak? Aku tidak tahu, Bu. Aku bukan penjaga adik. Ibu mendengar adikmu berteriak memanggil nama ibu. Kenapa kau lakukan ini kepada adikmu, Nak? Bukankah dia saudara? Aku benci sama dia, Bu. Apa yang dilakukan selalu benar di mata ibu. Lalu aku apa, Bu? Apa? Aku tidak pernah benar di mata ibu. Kau akan tahu bagaimana memperlakukan setiap anak setelah engkau menikah nanti. Dan itu yang ibu lakukan saat ini. Ibu tidak ada membeda-bedakan kalian. Akan ada waktunya ibu akan mengindahkanmu. Dan akan ada waktunya juga ibu tidak akan mengindahkan adikmu. Tetapi sekarang engkau sudah melakukan ini kepada adikmu. Pergilah jauh-jauh dari sini sebelum polisi menjemputmu. Maafkan aku, Bu. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak pernah jauh dari ibu. Pergilah, Nak. Pergilah jauh ke tempat yang aman untukmu. Karena ibu tidak sanggup untuk kehilangan kedua putri ibu sekaligus dalam satu hari. Dan ibu juga tidak bisa menahan polisi untuk tidak menangkapmu, Nak. Tapi, Bu, bagaimana jika di tempat yang aku akan pergi mereka akan menemukanku dan membunuhku, Bu? Itu tidak akan terjadi, Nak. Siapapun yang akan menyentuhmu, bahkan membunuhmu, dia akan dibalaskan 7 kali lipat. Sekarang aku sudah menjadi orang asing bagimu, Bu. Aku sudah menjadi pelarian. Maafkan aku, Bu. Pergilah, Nak. Sekarang Tuhanlah yang berperkara denganmu, Nak. Jika engkau kuat dalam setiap ujiannya, percayalah Tuhan akan mengampunimu. Jika kasih Tuhan sudah memenuhi hatimu, pulanglah kembali, ya, Nak. Ya, Bu. Tuhan, ampuni
jika aku membiarkan anakku pergi. Biarlah Engkau Tuhan yang berperkara dengan dia. Perbuatlah apa yang Kau pandang baik untuknya. Hanya, ya Tuhan, jangan Kau ambil nyawanya melalui orang-orang yang akan melukainya. Peliharalah dia Tuhan, tuntunlah dia di jalan-Mu, dan aku akan menunggu sampai dia kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Maafkan aku, Bu. Aku sudah membiarkan ibu seorang diri di sini. Ibu tidak pernah sendiri, Nak. Ada Tuhan yang selalu bersama ibu. Sekarang Yosefin sudah siap, Bu. Jika harus menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Tidak, anakku. Kau telah menyerahkan dirimu kepada Tuhan, dan Tuhan telah mengampunimu. Mungkin dalam 10 tahun ini Tuhan sedang menghukummu, dan itu sudah cukup. Kalau tidak, Tuhan tidak akan menyuruhmu pulang. Ibu, Sekarang kau sudah kembali, Nak, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada Ibu. Tinggallah di dalam kasih Tuhan, sebab kasih itu banyak sekali menutupi kesalahan. Kasih itu adalah Tuhan. tapi Bu, Kau tidak perlu takut, Nak. Akulah yang kehilangan anak, dan anakku yang melakukannya. Bagaimana mungkin mereka bisa menghukummu kalau Ibu sudah mengampunimu? Dan bagaimana mungkin aku menghukum anakku yang telah kulahirkan dari rahimku? Biarlah Tuhan yang menghukum, karena penghukuman adalah milik Tuhan, dan Tuhan telah menghukumku. terima kasih, Bu. Mulai sekarang, aku akan tetap ada bersama kasih Tuhan dan bersama dengan Ibu. Iya, Nak. Kita menjadi aman. Yang lalu biarlah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita mulai lembaran yang baru di dalam dasar kasih Kristus. Iya, Bu. Ih, kasihan kali, apa nggak ada keluarganya ya? Ku samperin nggak ya? Ah, nggak usah lah. Takutnya kalau ku samperin dia penipu pula. Ini kan udah malam. Kasihan kali dia ya, tidur di mana nanti dia ya? Kalau hujan nanti kayak mana? Ngapain aku nggak cari dia? Jadi pikiran.
Nggak apa-apa, perasaanmu aja itu. Dinding aja tahu kalau lagi berbohong, apalagi aku. Ceritalah ke Bulan kenapa. Kita kan satu rumah. Ngapain kau bohong-bohong sama aku? Bukan gitu. Tapi apa? Ya udahlah, aku pergi dulu. Mana ada ibu-ibu sebenarnya? Ditanyain malah pergi. Permisi, kak jangan takut. Ayolah kak jangan takut. Namanya kamu siapa? Gak penting itu. Ayo ke rumahku yuk. Yuk. Ya siapa Bulan? Sebentar ya kak, ke dapur dulu ya. Kak, ini minum dulu kak. Habis itu nanti makan ini ya kak. Kak pasti lapar kan, dari tadi belum makan kan. Bulan, kenapa kau bawa dia kesini? Tadi kuliah di jalan sana. Kasihan. Oh, jadi itu penyebabnya. Kenapa kau dari tadi gelisah terus? Iya, gak tega aku. Tadi udah kulihat. Seandainya tadi gak kulihat gak apa-apa. Tapi kau kan kenal siapa dia. Siapa tahu dia penipu. Kau kan tahu zaman sekarang sudah banyak penipuan seperti ini. Mana tahu dia pura-pura. Biar dibawa ke sini, biar dikasihani. Habis itu beraksi. Iya sih, awalnya aku juga mikir gitu. Tapi enggak lah. Lagian gak boleh kita menilai orang dengan sembarangan. Sekalipun itu benar, maka dengan ini dia bisa sadar. Jadi maksudmu dia tinggal di sini? Dia tinggal di rumah ini? Iya, memang kenapa? Ah gila kau memang kau. Nolong orang sih boleh-boleh aja. Tapi ya jangan kayak model anak inilah. Kak, aku pergi aja ya kak ya. Gak apa-apa kok, aku di luar sana. Udah biasa kak. Jangan pergi. Kamu di sini aja. Aku percaya kok kamu orang baik. Sekalipun kamu orang jahat, aku percaya kok kamu orang baik. Dan kamu pasti berubah. Gak apa-apa kok, aku pergi aja ya kak ya. Jangan pergi, sini aja. Rosa, kamu gak boleh menilai orang dengan secepat itu. Kita sebagai manusia harus saling tolong menolong, mengasihi, terlepas itu baik atau jahat. Setidaknya niat kita baik untuk menolong. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan bisa kok menggerakkan hati manusia yang jahat menjadi lembut ketika dia melihat ketulusan. Iya, tapi tetap aja takut loh Bulan. Kau jangan cuma baik sama orang yang baik samamu aja. Nggak ada bedanya itu loh. Iya, iyalah Bulan, maaf. Aku cuma takut aja tahu. Kan kayak gini banyak kali sudah terjadi. Udahlah, nggak usah kau takut. Yang penting, kalau kita tulus menolong seseorang tanpa melihat status, Tuhan pasti bantu kita kok. Iya Bulan, aku ngerti. Kak, kakak tinggal di sini aja ya. Iya kak, kakak di sini aja ya. Maafkan aku ya kak. Kami terima kok kakak tinggal di sini. Iya kak, gak apa-apa kok. Aku maafin kok. Makasih ya kak, kalian udah mau menerima aku di sini. Tuhan kiranya yang membalas kalian. Amin.